Foto gue di SS, dimasukin ke Twitter. Pokoknya Twitter yang gak pantas dilihat deh. Dikatain jablay sama guru dan ditawar om-om deket UNJ padahal gue pakai baju sopan. Dipaksa damai sama keadaan, dipaksa buat baik-baik aja padahal rasanya kayak digebukin. Support dia pas lagi di bawah, tapi pas dia udah di atas, dilepe gitu aja sih, parah. Gue pun lagi ngalamin hal yang sama. Gue pakai kerudung, post di Instagram, pakai pakaian rapi, lengan panjang, sopan, pakai baju dari atas sampai bawah tertutup. Foto gue di SS, dimasukin ke Twitter. Twitternya tuh bukan Twitter fanbase atau Twitter apa ya. Twitternya tuh Twitter, pokoknya Twitter yang gak pantas dilihat deh. Kalian tau gak sih, rasanya tuh kayak kalian lagi menghina apa yang kalian pakai. Contohnya gue lagi pakai kerudung, itu tuh rasanya kayak gue lagi menghina kerudung gue bisa-bisa. Pernah diselingkuhin, dan selingkuhannya sama temen deket gue sendiri, dan masih sering ketemu setiap hari. Dipaksa damai sama keadaan, dipaksa buat baik-baik aja padahal rasanya kayak digebukin. 1000 orang tapi gak kelihatan orangnya. Sempet trust issues, dan pernah gak mau dekat sama siapapun. Buat waktu yang cukup lama, sampai yang gue rasain benar-benar cuma sedih dan takut. Setengah tahun berasa gila dan gak nafsu hidup. Iya, sesedih itu. Dibohongin dan dikhianatin. Sampai pernah ada di fase kalau orang yang cuma buat dekat pasti mikirnya you're going to hurt me. Thank you for sharing. Gue ngerasa kayak gue lagi ada di posisi lo di masa lalu itu. When we love someone that much, apapun yang dia lakuin pasti selalu kita terima, ya gak sih? Sampai sekarang pun gue kayak gitu, kayak orang-orang yang ngedeketin gue tuh, gue udah mikir kemana-mana, kayak gue gak mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi dulu gue pernah ikut kelas motivasi, dan persis banget materinya sama banget kayak gini. Motivatornya bilang kalau kalian tuh berhak untuk nyuksesin diri kalian sendiri sebelum nyuksesin orang lain. Jadi kata motivator itu bilang hubungan yang baik itu bisa bertemu kalau keduanya saling memberikan kontribusi. Jadi kayak dua-duanya memberikan kontribusi buat diri dia sukses dulu, sampai akhirnya ketemu kembali ketika kalian berdua udah sama-sama sukses. Waktu SMP sering banget dihujat dan diadu domba ke guru BK sama teman sendiri. Sampai kayak guru-guru berpikir, gue bakalan jadi apa? Dan pas SMA, gue males banget. Pernah gue dapet ranking 2 dari terakhir. Gila, makin banyak asumsi kalau gue gak bakalan bisa jadi apa-apa. Kuliah gue berhenti karena ngerasa gak bisa ngikutin jurusannya. Akhirnya keluar dan memulai pengalaman baru di dunia kerja. Dan cuma di dunia kerja ini gue bisa buktiin kalau gue gak kayak apa yang dipikirin mereka. Orang bandel, gak pinter kayak gue belum tentu gak sukses di dunia kerja. Hati-hati sama mulut sendiri, karena bakalan jadi bumerang buat diri sendiri. Sampai bisa lulus kuliah sambil kerja aja, banyak banget hujatan yang masuk. But try to just not hear what they're talking about. Kesuksesan yang gue raih sampai saat ini sama sekali gak ada campur tangan mereka kok. Apalagi di saat gue gak bisa makan juga, gue gak minta pertolongan mereka. Gue gak dendam, tapi bakal ingat terus sampai kapanpun buat dijadiin motivasi ke depannya agar lebih baik lagi. Semester ini capek aja, gak sama tugasnya, gak sama materinya, dan gak sama materi semua beban hidup ini. Emang sih, gue juga ngerasa semester ini tuh lebih capek dari semester-semester sebelumnya. Padahal kita cuma di rumah aja kan. Tapi gue juga lebih ngerasa saat gue di rumah aja,
dan gue malah jadi ikutan lebih capek. Pernah sih dibully waktu SD sama temen, dikatain bopong lah dan lain-lain. Dan itu titik dimana yang ngebuat aku jadi kayak sekarang. Takut banget kalau orang mandang aku kayak gimana. Takut orang ngejelek-jelekin aku atau gak suka sama perilaku aku, baik di lingkungan lama ataupun baru. Jadi hal yang kalau lihat orang ngomongnya waktu itu pengen ngehindar aja biar gak inget terus. Ya aku takut banget kalau mau ngelakuin sesuatu atau nolak sesuatu karena aku takut dipandang orang ke aku atau ngejelekin aku atau gak mau temenan sama aku dan nganggep aku kayak sesuatu. Terus itu juga jadi hal yang buat aku sekarang sendiri selalu ketakutan sama pandangan orang lain ke aku. Dan alasan kenapa mereka gak mau sama aku jadi kayak ngerasa gak ada yang berharga atau menarik. Pasti ya, kayak semua orang tuh pasti pernah kayak gini gak sih? Ini tuh kayak insecurities. Mungkin insecure-nya orang itu beda-beda. Kayak orang ini takut banget gimana cara orang lain mandang kita. Jujur aku juga sebenarnya takut kayak orang lain mandang aku tuh kayak gimana. Apa aku berlebihan atau aku jahat atau aku lenje. Di sini tuh yang aku tangkap, kamu itu jadi sering minder, jadi sering takut, jadi sering lupa sama diri sendiri itu karena kamu punya trauma. Kamu itu takut dibully, kamu itu ngerasa dibully itu adalah suatu hal yang bikin kamu kecewa banget. Makanya kamu tuh takut banget buat dibully lagi sampai nimbulin rasa trauma itu. Padahal menurut aku pribadi nggak semua orang itu akan ngasih respon mereka itu langsung. Nggak semua orang kayak gitu. Banyak juga orang yang ngasih respon itu ngelihat progres kita dulu, ngelihat diri kita kayak gimana dulu, kenal sama kita dulu, baru dia berani nilai kita itu kayak apa. Jadi kalau menurut aku, stop buat takut, stop buat selalu mikirin yang masa lalu. Apa-apa tuh lebih mikirin masa depan aja. Kalau kamu suka kamu lakuin, kamu gak suka kamu stop. Pokoknya kamu lakuin yang menurut kamu benar, sesuai apa kata hati kamu. Gak usah peduliin omongan orang, gak usah peduliin perilaku orang ke kamu. Yang penting kamunya dulu aja, kamunya bahagia, kamunya seneng. Toh juga yang akan ngerasain itu bakal diri kamu sendiri, bukan orang lain. Waktu lagi breakout, sering banget dibilang, gila jerawat lo merah-merah banget, kelihatan lagi di foto. Di perkataan yang dilontarkan oleh seseorang pada kita tuh gak semua bisa kita terima dalam konteks bercanda. Jadi menurut gue, kita seharusnya sebagai manusia harus lebih bisa menjaga lisan yang kita berikan kepada orang lain. Karena belum tentu semua orang tuh bisa menerima apa yang kita katakan.